Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Buya, mohon tolong bahas tentang acara Mauludan yang sudah sangat melenceng jauh dari kegiatan maulid yang sepatutnya. Mengangkat nama Mauludan tapi kegiatannya arak-arakan patung. Miris Buya. Bagaimana kita harus menyikapinya? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ustadz tentunya yang kami tuju di sini, di saat kita melihat perilaku orang awam, namanya orang awam itu kadang niatnya baik. Cuman karena kita sebagai ustadznya jarang ngajari cara berbuat baik, maka baiknya baik ijtihad. Jadi pengen berbuat baik dengan caranya sendiri, berarti yang salah kalangan ustadz. Ya, ini bukan saja di negeri kita, di negeri Arab pun di batu-batu sana kita menemukan bahwasanya nama Allah di pahanya onta. Dia sebenarnya pengen bangga dengan Allah, cuman salah ilmunya. Jadi Allah ada di binatang-binatang. Saya ngelihat ini orang awam. Pengennya dia bangga. Mungkin kalau dia anak muda sekarang, dia kenal Allah. Dia sebenarnya kenal Allah cuman jarang ngaji. Akhirnya apa? Di dadanya dikasih tato namanya, tulisannya Allah. Di lengannya ini. Saya melihat sendiri tangannya, tatonya, tulisannya Allah. Sebetulnya ada di hati kecilnya dia ingin bangga dengan Tuhan, dengan Allah. Cuman dia kurang mengerti sehingga melakukan sesuatu yang salah. Jadi kalau saya kembalikan salahnya mungkin kita sebagai ustadz kurang ngasih pengarahan. Makanya kalau Anda berani ngadakan maulid Nabi, ini saya tidak nyalahkan orang awam. Orang awam dia rindu. Dia itu semua dengan kebanggaan. Dia tidak tidur buat patung-patung itu, dia nggak tidur, dia pengen dapat syafaat Rasulullah. Maka sudahlah, saya tidak menuju kepada beliau-beliau orang awam, tapi Anda para ustadz, kalau ingin mengadakan acara maulid Nabi, Anda telah mempersiapkan perencanaan acara, pengarahan seperti apa sih acaranya, sampai mungkin perkumpulannya harus bisa dibedakan sebisa mungkin lagi, kemudian acara di dalamnya, kegiatan apa, itu ya seperti ini. Jadi kalau tidak dikasih pengarahan, mereka berijtihad masing-masing. Saya tidak menyalahkan mereka orang awam. Atau ya mungkin kalau mau menyalahkan sedikit dah, nggak usah banyak-banyak. Mungkin orang awam jarang ngaji, tapi masih di hatinya ada Nabi Muhammad. Pengen bangga dengan Nabi Muhammad, tapi caranya salah. Ya jangan disalahkan lah. Akan tapi ayo kita arahkan. Nggak perlu kita nyalahkan, sudah jelas mereka. Mereka nggak ngerti kok, salahnya tidak mengerti. Mereka tidak sengaja melanggar Islam buat patung-patung, tidak. Ya, termasuk yang kalau kita menemukan, mohon maaf, di beberapa kabupaten yang ada di negeri ini, ada simbolnya adalah patung-patung yang membuat Pak Bupatinya misalnya atau Pak Gubernurnya. Ya, mungkin bagi mereka adalah sebuah monumen dan sebagainya yang tidak ada masalah. Ya, itu yang salah juga mungkin kita sebagai ustadz kurang jarang menjelaskan. Bahasanya membuat patung dengan wujud atau surah mujassamah, gambar bernyawa yang berbentuk adalah tidak diperkenankan. Gambar bernyawa yang berbentuk, namanya patung, terserah namanya apa saja. Bagi orang dewasa ya, bukan boneka anak-anak kecil. Lah, itu kadang-kadang mereka tidak berpikir tentang syariat. Dan keyakinan kami, mereka membuat itu bukan menentang syariat. Sebab banyak orang muslim kok, developer yang muslim membuat begitu, dipikir itu cantik, indah. Mungkin simbolnya kota itu adalah binatang, dimunculkan binatang. Muncul ini, jadi mereka tidak mengerti. Maka tugas kita semua membuat pengarahan yang baik. Jadi harus sering dibahas masalah-masalah begini. Jadi jangan, bahkan kita melihat juga di rumahnya orang-orang pribadi, seorang muslim, membuat macam-macam begitu. Jadi bicara tentang gambar, wahai para bapak ibu, gambar itu adalah, kalau gambar itu ada, mungkin kalau bicara tentang hukum gambar, ada gambar yang mutlak halal, ada patung yang mutlak boleh, yaitu patung yang tidak bernyawa, patung pohon, patung ini bunga-bunga, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah gambar bernyawa dilihat, jika gambar bernyawa ada yang mutlak dikatakan haram oleh ulama adalah bentuk bernyawa yang utuh dan berbentuk. Ini jelas. Tapi kalau misalnya gambar yang tidak berbentuk, berarti kan di hamparan kanvas atau di hamparan kertas. Lah itu seperti apa? Itu perbedaan di antara para ulama. Sebagian mengatakan selagi itu adalah
gambar bernyawa maka haram. Sebagian mengatakan tidak. Nah, ini adalah kalau fotografi juga seperti itu. Fotografi adalah bukan mengada-ngada, karena fotografi adalah ada kebanyakan mengatakan halal yang demikian. Sehingga kita biasa dengan selfie, kan gitu ya. Nah, ini pembahasan para ulama. Tapi ada dua hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Yang satu disepakati kehalalannya, yang satu disepakati keharamannya. Yang disepakati kehalalannya adalah semua jenis patung yang tidak bernyawa. Yang tidak terima bantuan mungkin agak jauh, jarang ketemu, masih mungkin bukan gampang dimaafkan oleh Allah. Jadi maksud kami adalah kita jangan gampang menyalahkan orang dulu. Lihat, kadang-kadang mereka tidak punya, bukan kadang-kadang, khusnudan kami, mereka tidak ada ingin merendahkan syariat. Bukan tujuannya untuk menantang, syariat Islam mengatakan haram, saya akan buat. Sepertinya tidak seperti itu. Hanya berjalan begitu saja, atau budaya di kampungnya, budaya di kotanya, atau sudah ada yang membangun sebelumnya. Seperti itu. Jadi betul ya. Kembali kepada maulid Nabi. Jadi kalau ada orang awam membuat satu acara maulid Nabi, lalu melakukan pelanggaran di dalamnya. Lah maulid Nabi kok ngundang, mohon maaf, adik-adik putri kita yang goyang pinggul di sana. Loh, maulidan ini. Ya ini yang salah ustadznya. Orang-orang itu ingin meriahkan. Kuncinya maulid Nabi ingin senang meriah. Lah ustadznya nggak kasih pengarahan, akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, sudahlah, saya tidak akan menghantam orang-orang awam itu. Orang awam itu pengen rindu Nabi kok cuman caranya saja. Nah, yang tahu caranya para ustadz. Maka kami himbau kepada siapapun yang ingin mengadakan perayaan maulid Nabi, harus sebelum Anda diajak kumpul, acaranya kayak apa, kegiatannya gimana, supaya sesuai dengan petunjuk syariat Nabi SAW. Kadang-kadang yang adakan maulid Nabi tidak ngerti syariat juga. Makanya harus ngaji juga sebelum ngadain perayaan maulid Nabi, supaya rambu-rambu itu bisa lebih ditegakkan. Paling tidak pelanggaran-pelanggaran syariat harus bisa dikurangi. Dan semuanya usaha ini yang bisa kami hadirkan, tapi jangan gampang mencaci, mengolok ya. Apalagi orang awam jangan dipatahkan hatinya, tapi mereka perlu diarahkan. Tenaganya yang membuat patung semalam bisa digunakan untuk membuat nasi bungkus semalam. Kan bisa berubah nanti. Jadi lebih besar manfaatnya. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.